Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, nama aku Muhammad Tahir, NIM 220104030203. Agama aku Islam dong, jenis kelamin laki-laki. Nomor teleponku nih, siapa tahu ada yang butuh, 0857 0580 3401. Nah, dengan adanya video ini, maka terpenuhilah tugasku, yaitu final test mind mapping ilmu dakwah. Dosen pengampu yaitu ibu kita, Ibu Rizkiatul Hasanah, SOS MSOS. Nah guys, selanjutnya di sini ada peta konsep yang nantinya itu bakal aku jelasin secara rinci dan jelas. Untuk pembahasan yang pertama, itu ada landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Pembahasan yang kedua, itu ada relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Pembahasan yang ketiga, itu paradigma ilmu dakwah. Dan yang keempat, macam, modal, pendekatan, media, dan metode dakwah. Yang kelima, aspek-aspek yang berhubungan dengan problematika dakwah masa kini. Yang keenam, faktor hidayah dalam dakwah. Yang ketujuh, efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku. Nah, sekarang di materi yang pertama. Namun, sebelum kita terlalu jauh memasuki materi ini, sebelumnya aku ingin menjelaskan dulu nih bahwa tiga landasan ini merupakan salah satu syarat diterimanya sebuah ilmu. Nah, karena ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar ilmu itu dapat dikatakan sebuah ilmu. Yang pertama itu objek formal dan material. Yang kedua yaitu 3 landasan ini. Yang ketiga sistematis. Yang keempat harus bersifat universal. Nah guys, sekarang kita masuki tentang pengertian landasan ontologis. Nah, ontologi sendiri berasal dari 2 kata, kon dan logi, artinya ilmu tentang ada. Ontologi adalah teori tentang ada dan realitas. Sedangkan landasan ontologi dakwah ialah berarti tentang apa. Nah, kembali ke penjelasan awal tadi bahwa landasan ontologis ini merupakan salah satu syarat diterimanya sebuah ilmu. Nah, agar sebuah ilmu itu dapat dikatakan sebuah ilmu, maka ilmu itu harus jelas membahas tentang apa. Landasan epistemologi. Nah, kenapa sih sebuah ilmu harus memiliki landasan epistemologi? Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian tentang epistemologi. Epistemologi berakar dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu epistem dan logos. Epistem sendiri memiliki arti wawasan atau ilmu pengetahuan, dan logos itu memiliki arti sebuah ilmu pengetahuan yang disusun dengan sistematis. Nah, kenapa sebuah ilmu harus memiliki landasan epistemologi? Karena sebuah ilmu dapat dikatakan ilmu apabila ia disusun dengan sistematis. Sekarang landasan yang terakhir. Landasan yang terakhir yaitu landasan aksiologi. Aksiologi ini mempelajari dan membahas tentang nilai-nilai dan manfaat dari sebuah objek yang telah dianalisis. Nah, jadi syarat sebuah ilmu itu harus mempunyai nilai-nilai dan manfaatnya. Karena jika suatu ilmu tidak memiliki nilai dan manfaat, maka jadinya akan percuma. Contohnya seperti ilmu dakwah ini, banyak sekali nilai-nilai dan manfaat yang ada yang bisa kita dapat dari mempelajari ilmu dakwah ini. Karena di ilmu dakwah ini membahas tentang bagaimana cara si pendakwah
untuk bisa membuat paham si mad'u dengan lapang dada dan bagaimana cara berdakwah dengan baik dan benar. Nah, di dalam ilmu dakwah ini juga dijelaskan tentang metode dan banyak hal lainnya yang tidak bisa jelaskan dalam waktu beberapa menit saja. Nah, sekarang kita masuki materi yang kedua, yaitu tentang relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Jadi dakwah itu merupakan bagian yang sangat penting di dalam Islam, karena berkembang tidaknya ajaran agama Islam dalam kehidupan masyarakat merupakan aktivitas dari berhasil tidaknya dakwah yang dilaksanakan sebagai ajaran yang menuntut penyampaian dan penyebaran. Nah, di sini ada signifikansi ilmu dakwah. Para pelaku dakwah di masyarakat banyak yang mengembangkan dakwah hanya melalui metode ceramah dan masih berkutat pada model-model dakwah yang telah berjalan bertahun-tahun dan belum menunjukkan perubahan yang berarti. Untuk itulah ilmu dakwah lahir sebagai jawaban atas pelaksanaan dakwah yang asal jalan. Kesadaran masyarakat dalam membangun dakwah sebagaimana tersebut tidak melulu dibuktikan dengan sarana infrastruktur, akan tetapi ada pengetahuan, kemauan, dan kemampuan dari masyarakat mengenai perjuangan, hak-hak, dan kewajiban mereka. Dengan kesadaran masyarakat, sarana infrastruktur dapat terbangun dengan swadaya orang kaya, menghitung dan memberikan zakatnya tanpa didatangi petugas. Orang miskin dapat menuntut haknya. Dengan demikian, antara dakwah dan ilmu dakwah bersinergis dalam membangun umat secara spiritual maupun material. Nah, selanjutnya di sini ada ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Ilmu dakwah harus menghadapi kompleksitas manusia. Manusia dapat dipandang dari sudut manapun. Semua ilmu yang mengkaji manusia dapat membantu perkembangan ilmu dakwah. Dalam hal ini, manusia sebagai makhluk yang berakal dan menjadi khalifah. Secara garis besar, ilmu dakwah hanya dibantu oleh ilmu keislaman dan sains sosial. Ilmu dakwah masih membutuhkan hasil studi ilmu keislaman karena dari situ ia berasal. Begitu pula sains sosial sangat diperlukan oleh ilmu dakwah sebagai ilmu yang serumpun. Berikut ini ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah, yaitu yang pertama ada ilmu dakwah dan ilmu-ilmu keislaman. Konsep dakwah berasal dari Al-Quran dan Al-Sunnah, bukan dari pemikiran manusia ataupun temuan lapangan. Dari kedua sumber ini, pemikiran dakwah dikembangkan dengan ilmu tauhid, perilakunya dengan ilmu fikih, dan kalbunya dengan ilmu akhlak. Pemikiran dakwah yang sering dibahas oleh para sarjana terfokus pada hakikat dakwah yang meliputi konsep hidayah, tugas risalah, perbuatan manusia, dan sebagainya. Yang kedua, ilmu bantu ilmu dakwah adalah ilmu sains sosial. Semua disiplin sains sosial dapat membantu pengembangan ilmu dakwah. Ini adalah keharusan dalam sains sosial. Setiap disiplin sains sosial harus membantu saudaranya atau yang baru menjadi saudara dalam keluarga sains sosial. Ketika kita mempelajari sains politik, kita selalu bertemu dengan konsep-konsep maupun teori dari disiplin.
Demikian, jika kita berbicara tentang konsumsi dari ilmu ekonomi, kita mesti menggunakan istilah perilaku konsumen dari psikologi, budaya konsumerisme, dan antropologi, bukan perlindungan konsumen dari ilmu hukum dan seterusnya. Selanjutnya, ilmu bantu yang ketiga adalah metodologi sains. Semua disiplin ilmu yang membahas cara mengembangkan sains, dalam hal ini ada dua disiplin, meteorologi dan yang dapat membantu pengembangan ilmu dakwah, yaitu penelitian dan ilmu logika. Keduanya merupakan perangkat pengembangan sains untuk memenuhi syarat sains yang diobjektif dan bermetode ilmu penelitian. Sangat berguna bagi sains, begitu pula ilmu logika. Diperlukan sains untuk melahirkan kesimpulan yang sistematis dan logis. Keduanya adalah syarat sains. Nah, jadi ketiga ilmu bantu tadi sangat dibutuhkan oleh ilmu dakwah. Nah guys, sekarang kita masuki materi yang ketiga, yaitu paradigma ilmu dakwah. Paradigma ialah suatu ilmu yang melambangkan kejelasan visinya. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam misi berbentuk profil kajian dan sasarannya. Kemudian misi tersebut diterjemahkan ke dalam beberapa pendekatan. Apakah kajian tekstual, kajian kuantitatif, atau kajian kualitatif? Nah guys, di sini ada pembahasan tentang teori sistem dakwah. Sebelum membicarakan sistem dakwah, terlebih dahulu kita jelaskan pengertian sistem. Dr. Randus Najuruddin memberikan definisi sistem sebagai berikut. Sistem menurut arti logat adalah suatu kelompok unsur-unsur yang berhubungan membentuk suatu kesatuan kolektif, a group of interrelated elements forming a collective entity. Maksud sistem ialah suatu rangkaian kegiatan yang sambung bersambung, saling berkaitan, menjelmakan urutan yang logis, dan tetap terikat pada ikatan hubungan antar kegiatan masing-masing dalam rangkaiannya secara menyeluruh. Sistem dakwah dianalogikan sebagai manusia. Dai adalah kepala atau bagian terpenting. Pesan dakwah adalah dada, tangan sebagai metode dakwah, perut sebagai mitra dakwah, dan media dakwah diibaratkan kaki. Di mana jika salah satu unsur atau bagian ini tidak ada, maka bisa dipastikan aktivitas dakwah akan cacat. Proses penyampaian dakwah, ada 3 faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan dakwah, yaitu yang pertama, yang menyampaikan dakwah, communication. Kedua, teknik penyampaian dakwah. Yang ketiga, siapa penerima pesan dakwah atau audiens atau objek dakwah. Nah, sekarang ini ada langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum berdakwah. Yang pertama, menentukan topik dakwah. Yang kedua, men-setting tujuan akhir suatu dakwah. Yang ketiga, kita mengidentifikasi medan serta khalayak yang akan menerima pesan dakwah. Yang keempat, kita memilih waktu yang paling tepat untuk berdakwah. Yang kelima, kita mempersiapkan materi yang relevan dan konsisten. Tadi kita sudah membicarakan tentang proses penyampaian dakwah. Nah, sekarang setelah proses penyampaian, maka akan ada proses penerimaan. Nah, apa aja sih proses penerimaan? Proses penerimaan itu bagaimana cara si mad'u menerima informasi, mengolahnya, menyimpan dan menghasilkan informasi. Proses ini meliputi
sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Nah, penerimaan ini artinya bagaimana cara si mad'u bisa mengamalkan dan mendapat apa yang disampaikan si dai. Nah, untuk materi yang keempat yaitu macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Nah, dakwah itu adalah mengajak dan menggerakkan manusia untuk meyakini dan mengamalkan akidah syariah Islam yang terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah itu sendiri. Setiap muslim senantiasa berada dalam kisaran fungsi dan misi risalah melalui media dakwah, baik ke dalam maupun keluar lingkungan umat Islam, dengan memperhatikan akidah, akhlak, dan ketentuan lainnya yang intinya sesuai dengan prinsip Islam. Dalam proses dakwah perlu menggunakan metode namun metode tersebut harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Nah, di sini ada macam dakwah. Yang pertama ada dakwah fardhiyah. Nah, dakwah fardhiyah itu merupakan dakwah yang dilakukan seseorang kepada individu lain atau satu orang atau kepada banyak orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Biasanya dakwah fardhiyah berlangsung tanpa adanya kesiapan dan tersusun secara tertib. Nah, macam dakwah yang kedua di sini ada dakwah ammah. Apa sih dakwah ammah? Dakwah ammah itu adalah jenis dakwah yang dilaksanakan seseorang dengan media lisan yang diarahkan kepada orang banyak dengan tujuan memberi pengaruh kepada orang lain. Macam dakwah yang ketiga yaitu dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan ialah dakwah yang secara langsung disampaikan dalam wujud lisan sehingga ada interaksi yang terjalin antara pemberi dakwah dengan orang yang mendengarkan dakwah tersebut, bisa langsung mendengarkan dan memahami apa yang telah disampaikan oleh pemberi dakwah. Jika ada hal-hal yang belum dipahami, maka orang tersebut bisa langsung menanyakan langsung hal tersebut agar lebih jelas dan mampu untuk dipahami. Nah, selanjutnya macam dakwah yaitu dakwah bilhal. Dakwah bilhal merupakan dakwah yang mengutamakan perbuatan nyata, dilaksanakan dengan maksud tidak cuma membuat pendengar memahami arti yang disampaikan dari dakwah tersebut, tapi juga mengaplikasikan berbagai perbuatan yang dicontohkan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, orang yang mendengarkan dakwah tidak cuma memaknai sebuah kebaikan dan keburukan, tapi juga mampu melaksanakan nilai-nilai kebaikan tersebut dan menjauhkan nilai-nilai keburukan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, selanjutnya dakwah bitadwin. Apa sih dakwah bitadwin? Nah, dakwah bitadwin itu ialah dakwah melalui sebuah tulisan. Nah, dakwah juga bisa nih melalui sebuah tulisan. Contohnya seperti dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah. Dengan memasuki zaman global seperti saat ini, dakwah model ini tidak menjadi mustahil meskipun sang dai atau penulisnya sudah wafat. Menyangkut dakwah bitadwin ini, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tinta para ulama adalah lebih baik dari darahnya para syuhada. Nah, kalau menurut aku, dakwah secara tulisan ini bisa melalui webtoon, komik, dan lain sebagainya, karena hal yang sangat familiar bagi
para pemuda saat ini adalah webtoon itu dan komik-komik. Nah, oleh karena itu melalui dua hal itu bisa kita menjadikannya sebuah media dakwah, yaitu dakwah dengan tulisan tadi. Nah, selanjutnya dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah yaitu menyampaikan dakwah dengan cara yang arif bijaksana, yakni melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah bisa melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik. Kata lain, dakwah bil al-hikmah merupakan sesuatu metode pendekatan komunikasi dakwah yang dilakukan atas dasar persuasif. Nah guys, setelah tadi kita membahas tentang macam dakwah, sekarang kita akan membahas tentang model dakwah. Model dakwah berarti pola atau contoh, acuan, ragam, dan sebagainya, dan sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Istilah dakwah diartikan sebagai ajakan, panggilan, seruan, dan cara-cara yang dipergunakan oleh seseorang dai untuk menyampaikan materi dakwah dan untuk mencapai tujuan dakwah. Model dakwah adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi fenomena alam. Model berisi informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Model dapat berupa tiruan dari suatu benda, sistem, atau kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi yang dianggap penting untuk ditelaah. Nah, selanjutnya pendekatan dakwah. Kata pendekatan dakwah adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses dakwah. Umumnya, penentuan pendekatan didasarkan pada mitra dakwah dan suasana yang melingkupinya, di mana pendekatan dakwah yaitu pendekatan budaya, pendekatan pendidikan, dan pendekatan psikologis. Pendekatan dakwah adalah cara-cara yang dilakukan seseorang mubalik untuk mencapai sebuah tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Dengan kata lain, pendekatan dakwah harus bertumpu pada suatu pandangan human oriented dengan mendapatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia. Nah, yang terakhir yaitu media dakwah. Media dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah atau ajaran Islam kepada mad'u. Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan berbagai wasilah. Kata media berasal dari bahasa Latin median yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara etimologi yang berarti alat perantara. Adapun yang dimaksud dengan media dakwah adalah peralatan yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada penerima dakwah pada zaman modern seperti sekarang ini, seperti televisi, video, kaset, rekaman, majalah, dan surat kabar. Dan juga banyak lagi hal-hal lainnya yang bisa menjadi media dakwah di era modern ini. Nah guys, sekarang nggak kerasa kita sudah memasuki materi yang kelima, yaitu aspek-aspek yang berhubungan dengan problematika dakwah masa kini. Problematika dakwah sudah menjadi menu
sehari-hari bagi pendakwah. Tidak dapat dipungkiri, penyebaran agama Islam pada zaman sekarang adalah perwujudan dari dakwah orang-orang alim sebelum kita. Dakwah memerlukan kekuatan ekstra, tidak hanya mengajak dan berbicara saja, tetapi lebih dari itu, mengontrol atau mengevaluasi hasil dakwah adalah suatu masalah yang sangat penting dan urgent dari tujuan dakwah itu sendiri. Nah, problematika dakwah itu bisa datang dari sumber daya dai. Selain dari sumber daya dai, mitra dakwah juga bisa menjadi problematika dakwah masa kini. Nah, mitra dakwah itu bisa juga diartikan dengan mad'u atau objek dakwah. Nah guys, sekarang kita masuki materi yang keenam, yaitu faktor hidayah dalam dakwah. Keberhasilan dakwah dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor usaha atau muktasabi dan faktor hidayah tauqifi. Faktor usaha terkait dengan beberapa dimensi dakwah seperti dai, mad'u, metode, materi, media, tujuan, dan lingkungan dakwah. Sedangkan faktor hidayah adalah taufik yang diberikan Allah kepada mad'u berupa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua faktor tersebut saling terkait antara satu sama lain dalam mencapai kesuksesan dakwah. Para nabi Allah dalam mengemban tugas-tugas dakwahnya berusaha memberikan petunjuk kepada masyarakat melalui ajaran-ajaran yang diwahyukan Allah kepada mereka untuk disampaikan kepada umat manusia. Di antaranya adalah berupa ajaran tauhid, fikih, akhlak, serta sejarah umat terdahulu. Para nabi mengajak manusia kepada akidah Islamiyah, mendirikan ibadah, serta berakhlak mulia dalam kehidupannya. Nah, udah gak kerasa kan kita udah berada di akhir materi, yaitu yang terakhir ini efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku. Dalam mengemban dakwah, selain unsur-unsur dakwah, maka hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang dai atau mubaligh, salah satunya adalah persuasi. Perubahan perilaku dan evaluasi dakwah tersebut juga harus menjadi perhatian seorang dai. Tanpa memperhatikan hal tersebut, maka dakwah seorang dai sangat sulit untuk mengembangkannya menjadi lebih baik. Persuasi dakwah. Dakwah bersifat persuasi, artinya berusaha mempengaruhi manusia untuk menjalankan agama sesuai dengan keadaan dan kemauannya sendiri, bukannya dengan jalan koersif atau paksaan. Tahap-tahap perubahan perilaku. Bagaimana proses perubahan perilaku manusia setelah menerima pesan-pesan dakwah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majni Hilali menulis buku Kaifa Nugayyir Ma Bil Anfusina, bagaimana kita mengubah perilaku diri, yaitu akal berupa keyakinan tentang suatu tindakan, hati berupa suara atau bisikan yang menyenangkan, dan hawa nafsu yang diwujudkan oleh anggota tubuh dalam wujud tindakan nyata. Nah guys, selesai sudah materi yang aku bahas. Aku meminta maaf jika ada yang salah, karena aku adalah manusia sebagaimana sabda Nabi, al-insanu khata'u wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan khilaf. Sekali lagi, aku mohon undur diri. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.